Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang analisis politik luar negeri yang berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri Narendra Modi dalam Penghapusan Hak Otonomi Masyarakat Kashmir. Jadi teman-teman, Narendra Modi ini merupakan Perdana Menteri negara India dan baru saja mengeluarkan kebijakan luar negerinya pada tahun 2019, yaitu 2 tahun yang lalu, bahwasanya dia menghapus hak otonomi masyarakat Kashmir pada pasal nomor 370 dalam nasionalisnya India gitu. Kemudian saya di sini akan membahas topik tersebut bersama kawan saya. Cindy Sylvia Cita Insani, hai semua. Dan kita akan membahas saling tukar pikiran mengenai beberapa pertanyaan. Kemudian di sini saya akan mulai terlebih dahulu sebagai introduction. Jadi Narendra Modi ini merupakan Perdana Menteri India dan termasuk dalam 50 manusia paling berpengaruh di dunia. Wah, gila nih. Wow. Keren ya. Kemudian, si Narendra Modi ini kan telah mengeluarkan analisis kebijakan luar negerinya, yaitu menghapuskan hak otonomi masyarakat Kashmir pada tahun 2019. Nah, berdasarkan Menteri Dalam Negeri India, yaitu Amit Shah, dia mengatakan bahwasanya penghapusan pasal nomor 370 tersebut dilakukan untuk pengharapan bahwasanya hal tersebut bisa mengubah demografi mayoritas Muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India untuk menjadi negara Hindu seperti itu. Nah, kemudian bisa dimulai untuk pertanyaan yang pertama. Sebentar, Nah, dalam analisis politik luar negeri ini ada 3 hal, teman-teman, yang harus didiskusikan atau diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan analisis, yaitu decision, behavior, dan outcomes. Decision ini terkait karena kita menganalisis tentang Narendra Modi, yaitu seorang individu, jadi decision ini kita fokus pada individunya, yaitu fokus pada Narendra Modinya. Nah, kemudian Pak, pertanyaan pertama ini kami tujukan pada dari sisi decision-nya, yaitu pada Narendra Modi. Yang pertama, mengapa sih Narendra Modi ini mengeluarkan kebijakan untuk menghapus pasal 370 Konstitusi India? Bisa dijawab terlebih dahulu, Kak Cindy Sylvia. Oke, baik. Sebelum kita membahas Narendra Modi, mengapa beliau mengeluarkan kebijakan tersebut, yang pertama, di sini pada tanggal 5 Agustus 2019, yaitu pemerintah India mencabut status khusus atau otonomi terbatas diberikan di bawah pasal 370 dari Konstitusi India untuk Jammu dan Kashmir. Wilayah yang dikelola oleh India sebagai negara yang terdiri dari bagian yang lebih besar dari Kashmir yang telah subjek sengketa antara India dan Pakistan sejak tahun 1947. Di antara tindakan tersebut, pemerintah India yang menyertai pencabutan tersebut adalah pemutusan jalur komunikasi di lembah Kashmir, wilayah yang dicengkeram oleh pemberontakan separatis yang berkepanjangan. Beberapa politisi Kashmir terkemuka ditahan, termasuk mantan Menteri Utama. Pejabat pemerintah menggambarkan batasan ini dirancang untuk mendahului kekerasan dan membenarkan pencabutan untuk memungkinkan orang dari negara bagian untuk mengakses program pemerintah seperti reservasi, hak atas pendidikan, dan hak atas informasi. Nah, Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengumumkan pembatalan status otonom Jammu dan Kashmir dan mengakhiri pasal 6 Konstitusi India. Menurut keputusan itu, Jammu dan Kashmir akan dibagi menjadi 2 distrik. Ya, ini Jammu dan tanpa parlemen lokal. Berdasarkan keputusan pemerintah India, pasal 4 Konstitusi negara ini, kecuali untuk urusan pertahanan, luar negeri, dan keuangan, menyerahkan sisa yurisdiksi Jammu dan Kashmir kepada parlemen lokal yang telah dihapus. Nah,
Dalam kampanye pemilihannya, Modi telah berjanji untuk menghapuskan pasal 370 Konstitusi India mengenai otonomi Kashmir dan menjadikan daerah itu sebagai salah satu provinsi bagiannya dan menolak yurisdiksi untuk meletakkan undang-undang tanpa kebijaksanaan pemerintah pusat. Hasilnya percis seperti yang Modi minta, dan Modi mengumumkan penghapusan butir terkait otonomi Kashmir dalam konstitusional dan memenuhi janji yang telah dibuatnya. Dia tidak merasa cukup dengan langkah itu dan mengirim ribuan pasukan keamanan India ke Kashmir dengan senjata dan amunisi-amunisi baru. Dia mengatakan ingin memadamkan api penghasutan di daerah itu dan untuk membungkam protes rakyat pejuang kawasan tersebut. Karenanya, ia telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk larangan hilir mudik, pemutusan jaringan seluler, internet, dan jaringan sosial. Nah, itu menurut saya. Bagaimana menurut Anda, Brili, untuk Narendra Modi ini? Oke, terkait pengeluaran kebijakan tersebut, yaitu menghapus pasal nomor 370 dalam konstitusi India yang dilakukan oleh Narendra Modi ini, menurut saya itu adalah hal krusial ya. Jadi dia seolah-olah dia ini membawa kepentingan pribadinya dengan cara mengeluarkan kebijakan tersebut. Karena sebagaimana yang dilihat bahwasanya dalam konteks analisis politik luar negeri ini ada namanya SEMA kan. SEMA ini biasa juga terdapat pada pelajaran psikologi. Nah, dari SEMA ini, dilihat dari SEMA, masa lalu Narendra Modi ini adalah dia tinggal di daerah Gujarat, bernama Gujarat di India. Sedangkan Gujarat ini adalah wilayah yang mayoritas Muslim gitu. Nah, kemudian dilihat dari sisi tersebut, banyak juga konflik yang terjadi antara Islam dan Hindu di wilayah tersebut. Jadi boleh jadi, menurut analisis saya, Narendra Modi ini mengeluarkan kebijakan luar negeri tersebut untuk memisahkan antara Islam dan Hindu. Nah, kemudian dilihat kembali dari perkataan Amit Shah, yaitu Menteri Dalam Negeri India, dia mengatakan bahwasanya penghapusan pasal tersebut merupakan pengharapan seorang pemerintah, yaitu Narendra Modi, agar dapat mengubah demografi mayoritas Muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Dalam artian, saat pasal tersebut dihapus, otomatis hak otonomi Kashmir terhapuskan pula. Dan otomatis orang-orang India yang mayoritas adalah Hindu ini bisa menetap di Kashmir, bisa menikah dengan orang-orang Kashmir, bisa memiliki tanah di Kashmir, dan lain sebagainya, karena tidak ada lagi hak otonomi tersebut, begitu. Jadi, kalau dipandang dari segi SEMA dan national interest yang dimiliki oleh Narendra Modi, bisa jadi keputusan tersebut adalah agar memperluas wilayah India dan menjadikan India ini benar-benar menjadi tanah Hindustan, yaitu tanah negara Hindu, seperti itu. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat background khusus pada Perdana Menteri India hingga ia mengeluarkan kebijakan tersebut? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Brili. Oke. Ini nyambung kali ya dengan jawaban saya yang sebelumnya, bahwasanya terdapat SEMA atau masa lalu yang dimiliki oleh Narendra Modi terkait dengan isu-isu regional seperti itu. Nah, kalau dari sisi SEMA-nya sendiri, karena si Narendra Modi ini besar dari keluarga yang miskin, dalam artian, dalam tanda kutip, dari keluarga miskin dan di wilayah Gujarat. Sedangkan Gujarat ini adalah wilayah kota yang mayoritas adalah Muslim, dan di sana seringkali terjadi konflik antara Islam dan Hindu. Kemudian dilihat kembali dari masa lalunya, yaitu dia lahir pada tahun 1950-an, yaitu masih masa-masa awal-awal berpisahnya antara Pakistan dan India, dan Kashmir ini masih diperdebatkan seperti itu. Sedangkan PBB baru menetapkan resolusinya pada tahun 1948, yaitu berjarak beberapa tahun setelah sebelum Narendra Modi lahir. Jadi masih terbawa dari situ keadaan psikologisnya, bahwasanya
Hindu dan Islam ini seringkali terjadi perdebatan gitu. Jadi itulah mengapa dia memiliki motivasi, yaitu ingin menjadikan negara India ini menjadi tanah yang benar-benar Hindustan, jadi full oleh orang-orang Hindu seperti itu. Kemudian dilihat kemarin dari semanya, yaitu sejak umur 8 tahun, yaitu usia yang cukup belia, Narendra Modi ini sudah mulai mengikuti organisasi yang disingkat sebagai RRS atau Rastriya Swayam Sevak Sangh. Nah, organisasi ini adalah organisasi nasionalis Hindu bersayap kanan yang sangat berpengaruh di India. Dan organisasi RRS ini sangat menolak sekulerisme dan menjunjung tinggi Hinduisme dalam konstitusi negaranya. Nah, oleh sebab itulah bagi saya background inilah yang menjadi background khusus pada Perdana Menteri India, yaitu Narendra Modi, hingga dia mengeluarkan kebijakan tersebut. Karena dari RSS yang sudah dia pelajari dari umur 8 tahun, yaitu yang sangat masih belia sekali, dan dia terbawa hingga dia dewasa, hingga dia pada usia saat mengeluarkan kebijakan tersebut, bahwasanya Hinduisme harus benar-benar dijunjung tinggi pada konstitusi negara India, seperti itu. Bagaimana menurut Anda, Kak Sylvia, Cindy Sylvia? Nah, ya, seperti yang tadi Saudara Billy katakan, kurang lebihnya sama. Jadi, untuk background khususnya, Perdana Menteri India ini, banyak warga Kashmir percaya bahwa pencabutan regulasi akan mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim itu demi membuka pintu bagi warga mayoritas Hindu. Nah, setelah pencabutan pasal 370, pemerintah India dilaporkan menerapkan pembatasan akses komunikasi, ruang gerak, dan memberlakukan jam malam bagi masyarakat yang ada di sana. Nah, ratusan politikus lokal juga diringkus oleh aparat India mengindikasikan upaya untuk meredam pergolakan massa. Perdana Menteri Narendra Modi membela tindakan pemerintah, beralasan bahwa kebijakan teranyar akan membawa era baru bagi Jammu dan Kashmir. Modi juga mengisyaratkan pemerintahannya akan menyiapkan paket kebijakan baru bagi Kashmir yang ditunjukkan demi kebaikan bersama. Sang Perdana Menteri menambahkan, mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India, dan mengubahnya menjadi wilayah yang dikendalikan secara federal, akan membawa pemerintah daerah yang lebih bersih, tidak korup, lebih aman, dan ekonomi lokal yang lebih kuat. Nah, dalam pidatonya, PM Modi menjanjikan perkembangan pesat dalam penciptaan lapangan kerja. Tak lama lagi, perekrutan akan segera dimulai untuk mengisi lowongan pekerjaan pemerintah yang akan menyediakan pekerjaan bagi kaum muda. Perusahaan sektor swasta dan publik akan didorong dan beasiswa akan diperluas untuk mendapatkan jumlah siswa maksimal. Nah, ia juga menyatakan bahwa pencabutan pasal 370 juga bisa minimalisir gerakan separatisme dan terorisme di wilayah yang turut diperebutkan dengan negara tetangga, yakni Pakistan. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Saudara Billy, untuk background khusus Perdana Menteri India hingga ia mengeluarkan kebijakan tersebut. Lagi-lagi untuk memperebutkan wilayah Kashmir. Oke. Sangat menarik sekali ya pembicaraan kita saat ini, membicarakan tentang Narendra Modi seperti itu. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Cindy Sylvia, bahwasanya hal ini dilakukan oleh Narendra Modi untuk mengurangi adanya terorisme, padahal terorisme sendiri belum pasti berasal dari kaum Islam seperti itu kan? Ya, setuju. Ya, kemudian setelah membahas tentang decision dari salah satu hal yang harus dibahas dalam analisis politik luar negeri, saat ini kami akan beralih pada bagian selanjutnya, yaitu behavior. Yang mana behavior ini mencakup pada negaranya sendiri, yaitu negara India. Kemudian saya akan memaparkan sebuah pertanyaan,
yaitu apakah pencabutan hak otonomi tersebut dilakukan untuk memenuhi national interest India. Kemudian apabila benar seperti itu, apakah hal itu? Boleh dijawab terlebih dahulu, Cindy Sylvia. Oke, baik. Jadi yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, India menggunakan ketentuan pasal 370 untuk mengeluarkan perintah presiden untuk memperluas konstitusi India ke Jammu dan Kashmir dengan persetujuan pemerintah negara bagian dan mengurangi otonomi negara. Jadi banyak warga Kashmir percaya bahwa pencabutan regulasi akan mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim itu demi membuka pintu bagi warga mayoritas Hindu. Nah, dan juga dalam kampanye pemilihannya, Modi telah berjanji untuk menghapus pasal 370 Konstitusi India mengenai otonomi Kashmir dan menjadikan daerah itu sebagai salah satu provinsi bagiannya dan menolak yurisdiksinya untuk meletakkan undang-undang tanpa kebijaksanaan pemerintah pusat. Hasilnya juga persis seperti yang dia minta. Modi juga mengumumkan penghapusan butir terkait otonomi Kashmir dalam konstitusional dan memenuhi janji yang telah dibuatnya. Nah, dia tidak merasa cukup dengan langkah itu dan mengirim ribuan pasukan keamanan India ke Kashmir dengan senjata dan amunisi baru. Dia mengatakan ingin memadamkan api penghasutan di daerah itu dan untuk membungkam protes rakyat pejuang kawasan tersebut. Karenanya, ia telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk larangan hilir mudik, pemutusan jaringan seluler, internet, dan jaringan sosial. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Saudara Brili. Menurut Anda bagaimana untuk pencabutan hak otonomi tersebut? Oke, kalau bagi saya sendiri, menurut analisis saya, pencabutan hak otonomi tersebut tentu saja dilakukan untuk memenuhi national interest negara India. Karena sebagaimana dalam analisis politik luar negeri, terdapat yang namanya polyheuristic. Di situ adalah salah satu cara bagi decision maker untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Jadi polyheuristic ini stage 1 yaitu dia akan mencari suatu data, memilah-milah, kemudian menghitung cost and benefit-nya, tapi dia tentu akan mengeluarkan kebijakan tersebut dipilah berdasarkan hal yang paling diterima oleh politiknya, yaitu bagaimana Narendra Modi sendiri berdasarkan RRS, yaitu Organisasi Nasionalis Hindu yang sangat berpengaruh di India dan sangat menjunjung tinggi Hinduisme tersebut. Nah, kemudian national interest India sendiri yang akan dicapai oleh Narendra Modi, yaitu tentu saja dalam perluasan wilayah negara India, karena bagaimana dari sejak pertama kali Pakistan berpisah dengan India, saat penjajahan negara Inggris di situ, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Nah, sebagaimana sejak berpisahnya Pakistan dengan negara India saat penjajahan negara Inggris, Kashmir merupakan suatu wilayah yang sangat begitu diperdebatkan bagi kedua negara tersebut. Nah, kemudian hingga saat ini bahkan telah terjadi peperangan antara India dan Pakistan dalam perebutan Kashmir sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971, dan juga 1999. Kemudian national interest-nya ini yaitu perluasan wilayah India, karena apabila Kashmir telah dimiliki oleh India, otomatis wilayah India akan semakin meluas. Kemudian Kashmir ini sangat terkenal dengan sumber daya alamnya yang sangat begitu mewah gitu. Di sana tanahnya sangat begitu subur dan sangat begitu berpengaruh untuk wisatawan internasional untuk mengunjungi Kashmir karena pariwisata alamnya yang sangat begitu istimewa seperti itu. Dan apabila Kashmir telah dimiliki oleh India, otomatis pariwisatawan dari internasional dari luar negeri otomatis akan terus mendatangi India untuk mendatangi Kashmir tersebut, dan tentunya akan berpengaruh sangat besar bagi perekonomian India sendiri. Kemudian yang kedua, menurut analisis saya, national interest yang dimiliki oleh India dalam penghapusan
hak otonomi tersebut adalah yaitu akan memenuhi keinginan pemerintah India khususnya, yaitu untuk menjadikan tanah India ini menjadi negara kekuasaan Hindustan atau kekuasaan India, yang mana dia ingin mengubah demografi mayoritas Muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India menjadi negara India. Karena yang telah terjadi pada tahun 2014 saat awal mula Narendra Modi ini terpilih menjadi seorang pemimpin pada tahun 2014, wilayah Gujarat ini sangat masif dengan berubahnya masyarakatnya ini mengubah agamanya dari Kristen menjadi Hindu dan Muslim sebagai Hindu, dan itu sangat begitu massal. Bagaimana yang tercantum dalam CNN, datanya ini mencantumkan bahwasanya sebanyak 405 orang, to be exact, 405 orang Kristen mengubah agamanya menjadi Hindu, serta 250 orang Muslim mengubah agamanya menjadi Hindu juga. Nah, dengan demikian, apabila masyarakat Kashmir yang mayoritas masyarakat yang di wilayah Kashmir ini adalah Islam, tentu mereka akan mau tidak mau memilih untuk meninggalkan Kashmir atau mengubah agamanya menjadi Hindu seperti itu. Nah, itulah bagi saya national interest yang dimiliki oleh India yang ingin dipenuhi oleh Narendra Modi dengan cara menghapuskan hak otonomi di wilayah Kashmir seperti itu. Wah, sangat menarik ya, Saudara Brili. Jadi nggak hanya dari segi satu aspek saja, tapi dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, bahkan tadi juga ada dari sektor pariwisata. Ya, benar untuk sekali. Kepentingannya itu. Oke. Ya, jadi yang selanjutnya outcome tanggapan dari pihak luar dalam kasus otonomi kebijakan luar negeri Perdana Menteri untuk penghapusan otonomi. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana respon yang didapatkan India dari negara-negara atau organisasi internasional sekitarnya? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Saudari Brili. Oke. Terkait dengan isu Kashmir ini, yang mana mayoritas adalah masyarakatnya adalah penganut agama Islam, tentu saja mayoritas pula negara yang memberikan respon terkait dengan penghapusan hak otonomi ini berasal dari negara-negara yang mayoritas Islam pula. Yang mana yang paling dekat adalah negara Pakistan sendiri, di mana negara Pakistan juga memiliki sebagian kecil wilayah Kashmir, yaitu Azad dan Kashmir, Azad Kashmir. Sedangkan kalau di India kan namanya Jammu Kashmir seperti itu. Namun dia masih dalam satu pemimpin gitu. Jadi mereka punya pemimpin tersendiri. Hanya saja wilayahnya yang dibagi secara mandiri. Jadi negara India dan Pakistan ini memiliki garis teritorial yang mereka buat tidak secara alami. Jadi mereka buat secara mandiri seperti itu. Tidak dipisahkan oleh wilayah yang memang sudah permanen. Gitu. Nah, kemudian respon yang dikeluarkan oleh Pakistan ini adalah Pakistan sangat begitu mengecam tindakan Narendra Modi tersebut karena dengan cara menghapus hak otonomi tersebut otomatis wilayah Kashmir tidak lagi memiliki hak otonominya untuk memimpin wilayahnya sendiri, untuk memberikan kebijakan sendiri, untuk meninggali tempatnya sendiri. Bahkan yang sangat ditakutkan adalah masyarakat India, yaitu yang mayoritas Hindu ini, akan membeli properti di tanah Kashmir secara masif, hingga Kashmir tidak lagi dihuni oleh mayoritas Muslim. Itu yang sangat ditakutkan oleh wilayah Pakistan. Bahkan saat saya tengah mengunjungi Pakistan pada tahun 2019 yang lalu, pada akhir 2019, Pakistan secara masif menggelar atau menaikkan bendera Kashmir dan meletakkannya dan menempelkannya di beberapa bagian bangunan di negara Pakistan.
karena Kashmir sendiri memiliki bendera sendiri gitu saat memiliki hak otonomi tersebut. Nah, respon ini dilakukan oleh Pakistan untuk sebagai dukungan gitu terhadap masyarakat Kashmir gitu. Bahwasanya Kashmir ini tidak hanya terkait isu regional, melainkan juga isu hak asasi manusia di situ karena banyak sekali korban-korban masyarakat-masyarakat di Kashmir yang menjadi korban peperangan ataupun konflik yang hampir terjadi setiap hari di wilayah tersebut. Bahkan pertengahan COVID-19 ini, wilayah Kashmir juga tetap dilindung oleh konflik seperti itu. Dan yang terkena oleh konflik ini tidak hanya para militernya yang menjadi korban, melainkan juga masyarakat sipil seperti itu. Inilah respon yang berasal dari Pakistan. Kemudian dari PBB sendiri, PBB sangat mengecam tindakan Narendra Modi tersebut karena menurut teori dalam hukum internasional, Narendra Modi telah melanggar hukum internasional sebab resolusi PBB telah ditetapkan pada tahun 1948 dan telah disepakati oleh kedua negara, yaitu Pakistan dan India, terkait wilayah Kashmir ini, terkait hak otonominya. Namun, Narendra Modi melanggar perjanjian tersebut, seperti itu. Kemudian ada pula outcomes yang diberikan oleh negara-negara muslim lain seperti Turki, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian bagaimana tanggapan Anda, Cindy Sylvia, terkait respon atau outcomes yang didapatkan oleh negara India dari negara-negara atau organisasi internasional sekitarnya? Nah, oke. Menyetujui apa yang analisis Brili. Jadi, dalam respon yang didapat India dari negara-negara sekitarnya, pengumuman tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di sepanjang jalur kontrol perbatasan de facto yang memisahkan Kashmir antara India dan juga Pakistan. Nah, sebagai wilayah Kashmir mengalami pemutusan layanan internet dan telepon. Pakistan yang telah berkonflik dengan India sejak lama sangat mengutuk hal itu. Islamabad berjanji menggunakan semua opsi yang mungkin untuk melawan langkah ilegal. Seperti yang dikatakan Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah penyataannya, beliau mengatakan tidak ada langkah sepihak oleh pemerintah India yang dapat mengubah status yang disengketakan ini. Sebagaimana diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, juga tidak akan pernah dapat diterima oleh rakyat Jammu dan Kashmir dan juga Pakistan. Sementara itu, ratusan aktivis Kashmir melakukan demonstrasi dekat kedutaan besar India di ibu kota Pakistan, Islamabad, dan juga memegang plakat dan melantunkan slogan-slogan. Demonstrasi serupa juga dilakukan di kota-kota lain, termasuk di Hyderabad dan Karachi. Salah satu ucapan dari pengungsi dari Kashmir mengatakan bahwa pencabutan pasal-pasal ini berarti setiap warga negara India akan dapat mengambil tanah di Kashmir yang diduduki dan juga bisa menjadi warga negara Kashmir. Jadi dari organisasi-organisasi dan negara-negara di sekitarnya juga ada yang menentang atas respon dari Perdana Menteri India ini untuk kebijakan luar negerinya tersebut gitu. Ya, seperti itu, Mbak Brili. Oke, memang terkait isu ini dari segi outcomes memang mayoritas adalah berasal dari negara Pakistan sendiri ya, seperti itu. Iya. Oke. Bisa dibilang gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya kebijakan luar negeri Narendra Modi terkait penghapusan hak otonomi masyarakat Kashmir pada tahun 2019 ini dari segi decision-nya, yaitu dari individunya, yaitu karena mungkin bisa dibilang bahwasanya Narendra Modi ini termasuk dalam kategori Islamofobia gitu ya, karena masa kecilnya yang sudah sejak usia 8 tahun dia sudah mengikuti organisasi RRS
yang mana sangat menjunjung tinggi Hinduisme dalam konstitusi negara India. Kemudian dari behavior, yaitu dari negara sendiri, yaitu bahwasanya Narendra Modi ingin memenuhi national interest-nya dengan cara menghapus hak otonomi masyarakat Kashmir yang telah ia lontarkan pula saat mengadakan kampanyenya, saat pemilihan kampanyenya itu, yaitu dia ingin mengubah demografi mayoritas Muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India, seperti itu. Kemudian dari sisi outcomes-nya dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas negara Islamlah dan PBB sendiri yang sangat mengecam tindakan Narendra Modi tersebut, namun Narendra Modi tetap saja meneruskan kebijakan tersebut seperti itu. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya Brilian Windy. Dan juga saya Cindy Sylvia. Kami mengucapkan terima kasih telah mendengarkan siaran podcast kami pada hari ini terkait dengan kebijakan luar negeri Narendra Modi dalam penghapusan hak otonomi masyarakat Kashmir ini. Sekian dari saya dan kawan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih semuanya.